Mendaki Tangga yang Salah, karya Eric Barker, Wrong Tree, adalah buku yang membongkar berbagai mitos konvensional tentang kesuksesan dan menawarkan perspektif baru yang berbasis penelitian. Barker mengajak pembaca untuk mempertanyakan definisi kesuksesan tradisional dan mengevaluasi ulang jalan yang mereka tempuh dalam hidup dan karier. Dengan pendekatan yang humoris, berbasis bukti, dan penuh wawasan, buku ini menjawab pertanyaan mendasar, apa sebenarnya kesuksesan, dan bagaimana cara terbaik mencapainya. Barker membangun argumennya berdasarkan data ilmiah, anekdot menarik, dan wawancara dengan para ahli dari berbagai bidang. Alih-alih menelan mentah-mentah saran seperti bekerja keras, ikuti passionmu, atau jadilah orang baik, Barker mengupas sisi lain dari konsep-konsep tersebut. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan bukanlah jalan yang lurus dan seragam, melainkan hasil dari kombinasi unik antara kekuatan, kelemahan, konteks, dan strategi yang tepat. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama mengeksplorasi apa yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan, menghilangkan mitos umum, dan mengeksplorasi faktor-faktor mendasar yang berkontribusi pada kesuksesan. Bagian kedua membahas karakteristik orang sukses, termasuk kepribadian, kebiasaan, dan hubungan mereka. Terakhir, bagian ketiga mengeksplorasi strategi praktis untuk mencapai kesuksesan, berfokus pada teknik untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Salah satu ide kunci yang dipaparkan dalam buku ini adalah bahwa kesuksesan bukan hanya soal bakat atau kerja keras, melainkan kombinasi berbagai faktor, termasuk keberuntungan, waktu, dan hubungan sosial. Barker berpendapat bahwa kita cenderung menilai terlalu pentingnya upaya individu dan meremehkan peran faktor eksternal dalam menentukan keberhasilan. Misalnya, dia menunjukkan bahwa banyak orang sukses mendapat keberuntungan di awal karier mereka, atau mendapat dukungan dari mentor atau jaringan yang berpengaruh. Ide penting lainnya yang digali dalam buku ini adalah bahwa karakteristik yang kita kaitkan dengan kesuksesan, seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan ekstrovert, tidak selalu menjadi faktor terpenting dalam mencapai tujuan kita. Bahkan, Barker berpendapat bahwa beberapa sifat yang cenderung kita lihat sebagai kelemahan, seperti introversi, ketidakamanan, dan eksentrisitas, sebenarnya bisa menjadi keuntungan dalam situasi tertentu. Misalnya, ia menyarankan bahwa introvert cenderung lebih kreatif dan inovatif, sementara orang yang tidak percaya diri mungkin lebih termotivasi untuk sukses. Di sepanjang buku, Barker menggunakan berbagai penelitian, cerita, dan contoh untuk mengilustrasikan poin-poinnya. Dia menggabungkan studi akademik dengan anekdot dari orang-orang sukses di berbagai bidang, dari atlet dan seniman hingga pengusaha dan ilmuwan. Ini membuat buku ini informatif dan menarik, karena pembaca dapat memahami kisah dan pengalaman kehidupan nyata orang-orang yang didiskusikan Barker. Salah satu aspek paling berharga dari buku ini adalah nasihat praktis yang diberikan Barker untuk mencapai kesuksesan. Dia menawarkan berbagai strategi dan teknik untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan pengambilan keputusan, seperti menetapkan tujuan tertentu, mengelola gangguan, dan mengembangkan mindset berkembang. Dia juga memberikan wawasan tentang bagaimana mengembangkan hubungan dan jejaring sosial yang sehat, menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang dapat mendukung dan menginspirasi kita. Topik utama, pembahasan 1. Apakah menjadi orang baik selalu menguntungkan? Barker membahas paradoks antara menjadi orang baik dan orang oportunis dalam konteks kesuksesan. Ia mengungkap bahwa menjadi baik memang penting, tetapi harus disertai dengan kecerdasan untuk mengenali kapan seseorang perlu menetapkan batas atau mengambil sikap tegas. 2. Peran kelemahan sebagai kekuatan. Salah satu ide sentral buku ini adalah bahwa kelemahan tidak selalu menjadi penghalang. Barker menunjukkan bahwa kelemahan, dalam konteks yang tepat, dapat menjadi kekuatan unik. Ia memberikan contoh bagaimana individu sukses seringkali menggunakan ciri khas mereka yang dianggap lemah untuk menciptakan peluang. 3. Kerja keras versus efisiensi. Barker mengkritik gagasan bahwa kerja keras adalah segalanya. Ia menunjukkan bahwa kerja keras tanpa arah yang jelas seringkali menjadi kontraproduktif. Sebaliknya, efisiensi dan fokus pada prioritas yang benar menjadi kunci sukses yang lebih efektif. 4. Keseimbangan antara ambisi dan kebahagiaan. Salah satu tema besar dalam buku ini adalah pentingnya memahami bahwa
kesuksesan tidak selalu berarti pencapaian materi atau status sosial. Barker menyoroti bagaimana keseimbangan antara ambisi dan kebahagiaan pribadi sangat penting untuk mencapai kepuasan hidup. 5. Jaringan sosial dan dukungan. Barker juga membahas pentingnya membangun hubungan sosial yang kuat dan beragam. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan seringkali tidak hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga siapa yang kita kenal, dan bagaimana hubungan tersebut mendukung perjalanan kita. Buku ini menarik karena metode-metode yang disampaikan berbasis penelitian dan data. Barker mendukung argumennya dengan penelitian ilmiah, membuat pembahasannya terasa meyakinkan. Ia menggunakan studi kasus, eksperimen psikologi, dan wawancara dengan pakar untuk memperkuat klaimnya. Kemudian pendekatan yang disampaikan juga bersifat realistis. Penulis tidak memberikan resep instan untuk sukses, melainkan menawarkan perspektif yang realistis dan fleksibel. Barker mengakui bahwa setiap orang memiliki perjalanan unik dan tidak ada satu jalan yang cocok untuk semua orang. Daya tarik lainnya dari buku ini adalah gaya penulisannya yang menghibur. Barker memiliki gaya menulis yang humoris dan mudah dipahami. Contoh-contoh yang ia gunakan sangat relevan dan seringkali lucu, sehingga membuat pembaca terhibur sekaligus tercerahkan. Namun bagi beberapa pembaca, buku ini mungkin terasa padat dengan fakta, data, dan cerita. Hal ini bisa membuat beberapa bagian terasa berlebihan atau sulit untuk diserap sepenuhnya. Kurangnya fokus pada aplikasi jangka panjang juga menjadi salah satu kekurangan dari buku ini. Meskipun Barker memberikan banyak saran praktis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini kurang membahas cara mempertahankan perubahan jangka panjang. Dan, meskipun berbasis data, beberapa kesimpulan Barker cenderung menggeneralisasi atau tidak memperhitungkan konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda di berbagai negara atau kelompok masyarakat. Kemudian, pendekatan Barker yang kadang sarkastik dan penuh humor mungkin tidak sesuai dengan selera semua orang. Mereka yang mencari buku motivasi yang lebih serius atau emosional mungkin merasa kurang puas. Jadi, buku Mendaki Tangga yang Salah oleh Eric Barker adalah buku yang segar dan penuh wawasan tentang kesuksesan. Barker mengajak pembaca untuk melihat kesuksesan dari sudut pandang yang berbeda, menantang norma-norma tradisional, dan memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam rutinitas atau bingung dengan jalan hidup mereka. Dengan gaya penulisan yang humoris dan banyak wawasan menarik, Barker memberikan panduan yang memotivasi tanpa terasa menggurui. Namun, buku ini juga memiliki keterbatasan, terutama bagi pembaca yang menginginkan panduan yang lebih terstruktur atau fokus pada implementasi jangka panjang. Meski begitu, Mendaki Tangga yang Salah tetap menjadi bacaan yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin mengevaluasi kembali arti kesuksesan dalam hidup mereka. Nopletin. Jika Anda tertarik dengan buku ini dan ingin memilikinya, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.